Halo semua, perkenalkan nama saya Sanita Marapanginangin. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah, kelas reguler C, Stambuk 2021, NIM 3212121001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi, yang akan saya jelaskan kepada teman saya, Novita Samosir. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa saya di sini menjelaskan tentang buku ini? Nah, ini tugas rekayasa ide saya dari dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Najwa MPD dengan mata kuliah Asia Selatan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang ada dalam buku saya ini, saya akan bertanya dulu kepada teman saya apa yang diketahui teman saya ini tentang negara India. Nah, Pita, coba jelaskan apa yang Pita ketahui dengan negara India ini. Yang saya ketahui itu film Bollywoodnya sangat bagus dan menarik. Nah, padahal India ini ialah suatu negara yang dahulunya dipandang sebelah mata oleh negara-negara Asia, negara-negara lainnya. Nah, dan India bahkan disebut sebagai gajah tambun atau negara yang suka bermalas-malasan. Tetapi negara India telah berubah menjadi negara yang menakutkan bagi negara-negara lainnya gitu, di dunia gitu. Nah, kan kalian pasti kita pasti bertanya-tanya, dulu kan kita taunya India itu kayak terlalu ketinggalan dari Indonesia baik mau itu maupun dari bidang ekonomi atau yang lain-lainnya, atau seperti negara India itu kan kita kenalkan sebagai negara yang suka bermalas-malasan, sering dibilang gajah tambun. Habis itu juga orang itu kayak kotor gitu kan. Tapi di filmnya yang kita lihat orang itu cantik, memakai mangkal sutra, pakai baju-bajunya yang cantik gitulah, menarik lah ya kan di dalam film-film Bollywood itu. Nah, bagaimana sih India itu bisa bangkit gitu kan, jadi calon pemain utama dunia di era globalisasi ini? Nah, India itu memulai dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli bidang teknologi informasi hingga tercipta apa yang dinamakan dengan lembah Silicon India atau Silicon Valley of India. Di lembah Silicon ini berdiri sekitar 200 industri besar perintis lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Sepak terjang India tidak sampai di situ. India pun melejit dalam industri otomotif, industri komponen, khususnya diperkirakan akan menjadi industri selanjutnya yang kompetitif secara global. Nah, India ini sudah dapat bersaing dengan negara Cina. Tahu kan negara Cina? Nah, habis itu, dan kini hampir semua produsen mobil terkemuka dunia sudah membangun fasilitas produksi di India. Kelak industri otomotif India bakal menyaingi Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, di samping itu, India pun unggul dalam industri film yang disebut sebagai film Bollywood yang tadi Novita jelaskan gitu kan. Hasil produksi Bollywood kini menyaingi Hollywood. Film Hollywood itu yang negara-negara barat gitu kan. Terus Bollywood itu mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah tiket yang terjual. Apakah ada lagi yang lain? Tentu ada lagi yang lain. India sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin telekomunikasi, tekstil, dan teknologi informasi. India pun kini bersinar dalam bidang farmasi. Nah, India juga dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa atau bisnis outsourcing. India memiliki ribuan tenaga kerja yang murah tetapi terampil dan handal di bidangnya serta mampu berbahasa Inggris. Itulah India, negara dari kelaparan menjadi berlimpahan, dari dipermalukan menjadi bermanfaat, sehingga setiap tahun India selalu menambah barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan negara-negara lain. Nah, dari yang saya dapat simpulkan dari India yang
sering dihina-hina ini. India kini telah berubah, dulu dengan status negara miskin, sekarang menjadi calon pemain utama dunia. India kini menjadi buah bibir dunia, bahkan menakutkan bagi banyak negara ke depan. Bersama Cina, India akan menjadi kekuatan secara kebesaran Uni Eropa dan Amerika Serikat. Nah, dari sekian banyaknya yang dapat saya ceritakan tentang buku saya ini, nah, saya ingin mengajak Novita membuat bagaimana kesimpulan dari semua yang dapat saya sampaikan itu, apa yang dapat dan Novita simpan di dalam memori Novita sendiri. Yang dapat saya simpulkan itu adalah, menurut saya dulu itu negara India negara yang sangat miskin, tapi sekarang sudah menjadi negara pemain utama di dunia di era globalisasi. Nah, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Novita Samosir yang telah mau mendengarkan penjelasan saya tentang buku saya ini, India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye.